Kami mau berharap kepada Tuhan sebab hanya Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang penuh berkat ini. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk mengajar kepada setiap jemaat Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami semuanya. Dan kami percaya saat kami belajar akan firman Tuhan, saat kami merenungkan kembali firman Tuhan, setiap jemaat yang mendengarkan doa pagi ini pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya. Kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa pagi. Sebuah sukacita bisa menyapa saudara dari berbagai kota, dari berbagai negara. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat bertemu dengan seorang jemaat Tuhan, seorang dokter dari Papua, Bapak Ibu Saudara. Beliau bilang bahwa di saat harus dinas di Papua dan waktu COVID benar-benar gak bisa datang ke gereja, gak pernah bisa beribadah, maka GSJS dan ibadah kita online sungguh memberkati dan menjadi berkat untuk jemaat di Papua juga bisa beribadah. Jadi saya bersyukur sekali dan saya menyapa jemaat juga dari Papua dan semoga satu saat ada kesempatan saya bisa datang ke Papua, ke kota-kota yang sudah terberkati lewat ibadah GSJS, terutama dari ibadah doa pagi ini. Dan saya percaya nanti satu saat kita pasti bisa bertemu dan kita bisa bicarakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Pagi hari ini kita mau kembali belajar dari Lukas pasalnya ke-9. Tapi saya kembali perlu mengingatkan tentang beberapa ibadah-ibadah yang perlu saudara perhatikan. Besok pagi jam 10 ada ibadah senior. Nah Bapak Ibu ayo kita yang jemaat usia 55 tahun ke atas, saya undang untuk bisa bergabung di ibadah senior ya. Jadi akan ada komunitas, kita akan bersama-sama bisa beribadah, kita bisa bersama-sama saling mendoakan, kita bisa sama-sama memiliki support system yang sangat luar biasa. Dan untuk Sabtu besok akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong dari Jakarta. Nah, Pastor Rubin Ong akan kembali melayani hari Minggu full di Tunjungan Plaza Bapak Ibu Saudara ya, GSJS Tunjungan Plaza, yaitu jam 10, 12, 3 dan jam 5. Dan saya akan kembali melayani sepanjang hari di Pakuwon Mall, mengundang setiap Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan saya. Kita melanjutkan seri khotbah tentang orang pilihan Tuhan yang berkualitas ya, dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati. Mohon maaf di belakang saya kalau saudara lihat ada warna hitam-hitam, ini adalah lightingnya Bapak Ibu ya. Jadi supaya di belakang ini ada warna, ada cahayanya, nah harus ada lampunya tapi kadang-kadang mengganggu, agak ada hitam-hitam di belakang tapi nggak apa-apa ya. Sampai ketemu minggu besok, ajak teman-teman dan keluarga ya dari luar kota. Saya berharap bisa bergabung bersama-sama juga dengan kita di Surabaya on-site. Kalau nggak bisa, saudara bisa ikut lewat online, saya percaya pasti diberkati. Judulnya hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita mau baca dengan suara keras ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan dua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dari Yesus dimuliakan di atas gunung. Sama-sama tulis di live chat, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita akan belajar bersama-sama dari apa yang terjadi. Sebuah peristiwa yang saya yakin peristiwa
yang sangat langka sekali, bahkan hanya 3 murid yang menyaksikan. Ada yang berkata, "Pastor, apakah mungkin itu adalah khayalan mereka atau mungkin itu adalah bayangan mereka saja?" Tentunya tidak, karena kalau 3 orang bicara tentang satu hal yang sama Bapak Ibu Saudara, ya itu pasti merupakan satu hal yang sah. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau ada 2 saksi, nah itu udah sah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi di sini itu pasti terjadi. Kenapa? Karena 3 murid ini menyaksikannya sama-sama. Kalau mungkin itu nggak terjadi, mungkin Yakobus menuliskan, oh itu nggak terjadi. Tapi buktinya adalah nggak ada yang menyangkalinya, semuanya mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat spesial. Karena di mana muncul 2 karakter yang lain, yaitu Musa dan Elia. Saudara harus tahu, bagi orang Yahudi, Musa dan Elia merupakan 2 orang yang sangat luar biasa sekali menjadi teladan. Punya pengaruh yang sangat besar, yaitu Musa sebagai pemimpin yang membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Elia adalah seorang nabi yang terbesar pada sejarah orang Israel, di mana Nabi Elia melakukan begitu banyak mujizat. Bahkan Elia pernah satu kali dia bernubuat dan tidak turun hujan. Itu menunjukkan betapa luar biasanya. Dan apa yang Elia lakukan di atas gunung mengalahkan ribuan nabi Baal. Mohon maaf, ratusan nabi Baal, itu merupakan satu peristiwa yang terus dibicarakan oleh orang-orang Israel. Jadi ini peristiwa yang sangat penting, dan kenapa dicatat di dalam Injil ini? Karena penulis dari Injil ini, Dr. Lukas, ingin kita belajar sesuatu yang sangat penting dari Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah saudara, yang pertama hari ini kita akan bahas ada 3 pelajaran dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ayo coba kita mau baca di ayat 33. Dikatakan, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang pertama yang harus kita pelajari. Dikatakan, guru, betapa bahagianya kami berada di sini. Yaitu berada di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Di mana Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya dinyatakan kepada murid-murid, dan Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan bersama dengan Elia berada di dalam kemuliaan itu. Di situ ada kebahagiaan. Di situ ada sebuah sukacita. Di situ ada sebuah hal yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid, yaitu sebuah kebahagiaan, yaitu sebuah sukacita yang besar, yaitu sebuah pengalaman yang benar-benar membuat mereka itu sampai terkagum-kagum. Sebelumnya mereka tidur Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika mereka terbangun, mereka berkata, "We are so happy, we are so joyful to be here." Bapak Ibu Saudara, saya rasa itu satu hal yang perlu kita sadari, yaitu itu pelajaran yang pertama yang saya mau bahas hari ini, yaitu hadirat Tuhan penuh kebahagiaan. Sama-sama tulis di live chat, hadirat Tuhan penuh kebahagiaan. Itu pelajaran yang harus kita renungkan, yaitu di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada kebahagiaan. Di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada semangat yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dan betapa luar biasanya, betapa pentingnya, betapa indahnya hadirat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlu yang namanya hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan itu bukan hanya hadir di satu tempat atau di satu ibadah, tapi hadirat Tuhan itu dimanapun kita berada, kita bisa merasakannya. Tetapi seringkali Bapak Ibu ada banyak penghalang-penghalangnya, yaitu kita nggak konsentrasi, yaitu kita berada di dalam tempat yang salah, banyak distractionnya, ya saudara, di mana kita mungkin berada di tempat yang mohon maaf ya kurang tepat untuk kita berdoa. Nah, dan hadirat Tuhan itu di mana-mana. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, nah kenapa kok orang Kristen ya berkata, oh hadirat Tuhan di sini, undang hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan kita berkata bahwa Tuhan gak ada di tempat-tempat tertentu. Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu ada dimanapun. Tetapi seringkali kita gak bisa merasakannya karena banyak faktor. Ya, faktor-faktornya sangat banyak sekali. Mungkin kita gak benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus pernah
ngajarin gini, kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamar, kamu kunci kamar itu, kamu sungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa konsentrasi, kita benar-benar bisa ngalamin Tuhan. Nah, karena itu kenapa hari Minggu tetap harus gereja, kenapa harus tetap beribadah. Meskipun kita bisa doa kapanpun, bisa baca Alkitab kapanpun, dengar khotbah kapanpun. Karena ketika saudara dan saya konsentrasi benar-benar kita datang ke gereja, dan memang kita sudah atur gereja sedemikian rupa supaya gereja ini bisa memiliki sebuah keadaan yang baik, keadaan yang khusyuk, ya, sehingga jemaat bisa benar-benar konsentrasi dan merasakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya mau ajarkan kepada saudara, yaitu ada benar-benar kuasa di dalam hadirat Tuhan, ada mujizat dalam hadirat Tuhan, ada kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang menyaksikan doa pagi ini mungkin lagi capek, mungkin saudara lagi ngalamin masalah, saudara mungkin sakit, mungkin saudara ngalamin persoalan, pergumulan, ya, mungkin ada hal-hal yang mencuri sukacita saudara. Mungkin ada hal-hal yang membuat saudara ini gak ada semangat lagi dalam hidup. Mungkin saudara ditekan oleh masalah, ditekan oleh tantangan, ditekan oleh berbagai macam keadaan yang saudara sedang alami hari ini. Tapi doa saya, setiap jemaat doa pagi mulai hari ini tetap semangat, tetap sukacita. Caranya gimana? Kita benar-benar konsentrasi, kita benar-benar mencari Tuhan, kita benar-benar berada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya setiap kali sedang mengalami kesedihan, saya sendiri sedang mengalami mungkin ketakutan dan kekhawatiran, saya selalu mencari hadirat Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, waktu awal-awal kita mau buka GSJS Pakuwon Mall, jauh sebelum ini semuanya terjadi, jauh sebelum online dan lain-lainnya. Saya nggak bisa tidur di satu hari sebelum ibadah perdana di GSJS Pakuwon Mall yang tempat kita sekarang. Dan satu-satunya cara saya benar-benar bisa ngalamin Tuhan, saya benar-benar bisa sungguh-sungguh tenang lagi adalah saat saya ambil headphone saya waktu itu, AirPods saya pasang, saya dengerin khotbah, saya nyembah Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar, bukan cuma jadikan ya doa pagi atau khotbah itu cuma saudara jadiin background. Oh Pak, saya sambil ngelakuin ini, terus saya sambil denger. No, tapi benar-benar sungguh-sungguh dalam hadiratnya, sungguh-sungguh konsentrasi, sungguh-sungguh berikan waktu sepenuhnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya merasa tenang, saya merasa sukacita, saya merasa semangat lagi. Dan saya rasa itu adalah hal yang bisa kita lakukan semuanya. Ya, jemaat doa pagi semuanya, ayo kita memiliki sebuah tekad, kita cari hadiratnya. Terutama kalau kita lagi benar-benar perlu penghiburan, sukacita, kekuatan. Ayo kita benar-benar nyembah Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita semuanya akan melihat hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, yang kedua sekarang kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar yang kedua di dalam ayatnya yang ke-33, kembali di ayat 33. Ayo coba kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dan dikatakan, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34 baca sama-sama. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ketika murid-murid mau mendirikan kemah untuk Musa dan untuk Elia, dan ketika itu awan langsung datang. Dan akhirnya di dalam awan itu Musa dan Elia pergi. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang kedua catat baik-baik, yaitu jangan bagi kemuliaan bagi Tuhan. Tulis di live chat, jangan bagi kemuliaan buat Tuhan. Saudara, kenapa yang namanya murid-murid ini mau mendirikan satu tempat untuk Musa dan Elia? Karena mungkin mereka juga kagum sama yang namanya Musa. Mereka kagum sama yang namanya Elia. Mereka kagum dengan perbuatan mereka. Dan mereka kepingin dengar dari mereka. Mungkin mereka kepingin tanya pengalaman dari Elia. Gimana dijemput naik kereta kuda naik ke dalam surga. Saudara ingat peristiwa itu ya. Mungkin mereka bertanya kepada Musa. Musa ini sebenarnya kuburnya di mana? Nah, saudara, kita tahu di dalam Alkitab bahwa kuburnya Musa itu gak ditemukan sampai dengan hari ini. Jadi mungkin mereka itu bertanya, mereka mungkin mau ngobrol sama Musa. Mereka mau ngobrol sama Elia. Mereka ingin belajar dari mereka. Tetapi yang mereka lupa adalah sumber dari segalanya ada di situ, yaitu Yesus.
Nah, dan saudara, seandainya ketika itu didirikanlah kemah untuk Musa dan Elia, maka yang terjadi adalah mereka akan membagi kemuliaan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pelajaran yang kedua. Jangan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, catat itu di live chat. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, terlalu banyak dari kita mungkin suka membagi kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Kita membagi kemuliaan Tuhan dengan manusia. Kita membagi kemuliaan Tuhan dengan idola kita. Mohon maaf, saya bukan anti diidolakan. Saya bukan anti dihormati. Saya bukan anti dihargai oleh orang. Saya senang sekali kalau ada orang yang menghargai saya. Saya senang sekali kalau ada orang yang bilang, "Pastor, saya ngefans dengan Pastor, puji Tuhan." Tetapi saya selalu bilang gini sama jemaat, jangan ngefans sama saya, ngefans sama Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita bagi kemuliaan Tuhan itu dengan manusia. Apalagi dibagi kemuliaan Tuhan dengan uang. Wah, itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Kita menyamakan Tuhan sama uang. Oh, itu dosa yang sangat besar. Dan Tuhan nggak suka. Karena itu Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kamu nggak bisa nyembah dua Tuhan. Nggak bisa nyembah Tuhan dan Mammon. Kenapa? Karena itu namanya mencuri kemuliaan, membagi kemuliaannya Tuhan. Tetapi yang seharusnya adalah segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Tulis di live chat, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Jadi saya selalu bilang kalau ada yang bilang ngefans sama saya bilang ngefans sama Tuhan Yesus, bukan sama saya. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo. Mulai hari ini kita harus jadi fansnya Tuhan Yesus. Saya tahu kita harus jadi pengikut. Ya, saya tahu kita sering dengar khotbah itu. Jangan cuma jadi fans, tapi jadi pengikut. Nah, tapi kita mulainya dulu ngefans dulu baru kita ngikut. Nah, jadi mungkin hari ini masih di tahap fans, gak apa-apa, cepet-cepet kita harus jadi pengikut Tuhan. Tetapi dimulai dulu kita harus kagum dulu sama Yesus. Kalau kita gak pernah terpesona dengan Yesus, maka kita gak akan mengikuti dia. Kalau gak kita mengikutinya, alasannya lain-lain. Alasannya mungkin berbagai macam. Ya, untuk mencari uang, ikut Yesus untuk mencari uang. Kenapa? Gak terpesona sama Yesusnya, terpesona sama berkatnya. Ayo, mulai hari ini jangan membagi kemuliaan Tuhan. Ya, jangan kita pandang manusia, jangan kita pandang uang, jangan kita pandang yang lain. Kemuliaan dari Tuhan gak boleh dibagi. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, ayo kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, kembalikan selalu sama Tuhan. Kalau misalnya contohnya bagi saya dipakai oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat gereja kita, kemuliaan kembalikan kepada Tuhan. Dan begitu juga saat kita datang kepada Tuhan. Ayo kita fokus sama pribadi Yesus. Jangan kita datang ke gereja, oh saya mau denger ini, oh saya mau lihat ini, oh saya mau ngalamin ini. No, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, bagi saudara mungkin yang bukan di Surabaya, mungkin saudara di gereja lokal saudara, mungkin gak punya fasilitas kayak di GSJS. Tapi gak ada masalah Bapak Ibu, kenapa? Karena fokus kita, fans kita adalah Yesus. Kagum kita sama Tuhan Yesus. Jadi kemanapun kita berada, wah kita benar-benar cari Tuhan Yesus. Kita benar-benar, jangan sampai ya kita ini terpesona dengan yang lain. Yang lain itu cuma ekstra, yang lain itu cuma bonus. Memang perlu, tetapi bukan utama, bukan esensi. Musa dan Elia perlu, tapi mereka bukan esensi. Esensinya adalah Yesus. Tulis di live chat, esensi adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu, hari ini jangan bagi kemuliaan Yesus. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, itu saudara. Yang pertama, hadirat Tuhan penuh kebahagiaan. Yang kedua, kita belajar jangan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ayat 35 yang terakhir dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi yang ketiga yang kita pelajari dari Yesus dimuliakan di atas gunung, yaitu kita harus mendengarkan Tuhan. Nah, jadi yang pertama ada hadirat Tuhan yang penuh kebahagiaan. Jadi kalau kita lagi perlu, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bahwa kita nggak boleh membagi kemuliaan Tuhan, nggak boleh sampai kemuliaan Tuhan dibagi dengan uang, dibagi dengan manusia, dibagi dengan hal-hal lain. Yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus mendengarkan Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas berkata, Bapa di surga, dengarkanlah Yesus. Artinya apa? Apa yang Yesus katakan kita harus lakukan. Apa yang Yesus katakan kita harus ikuti. Apa yang Yesus lakukan harus menjadi pedoman hidup kita. Tuhan Yesus ngajar sama kita
hendaklah kamu saling mengasihi. Ayo kita jadi orang yang harus penuh dengan kasih Bapak Ibu. Jangan kita pandang bulu, jangan kita membeda-bedakan orang. Kita harus penuh dengan kasih terhadap semua orang. Tuhan Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Artinya apa? Kamu ngalah aja. Ya kalau kamu diperlakukan gak adil, kamu ngalah aja. Gak apa-apa. Kita lakukan itu. Kita datang sama Tuhan, kita berkata Tuhan aku diperlakukan gak adil. Tapi aku mau mendengarkan Tuhan. Orang yang mendengarkan Tuhan gak mungkin tersesat. Tulis di live chat, mendengar Tuhan gak pernah tersesat. Saya itu selalu percaya orang yang dengar Tuhan itu selalu akan dipimpin ke jalan yang benar. Saya pernah mendengarkan Tuhan, saya selalu mendengarkan Tuhan, mohon maaf, tapi salah satunya yang notabene yang cukup berdampak adalah ketika saya waktu itu saya di tahun 2021 sedang memimpin gereja di tengah pandemi. Waktu itu Roh Kudus taruh di dalam hati saya, kamu harus ganti, kamu harus fokus ke ibadah online. Waktu itu padahal sudah onsite Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya benar-benar fokuskan gereja kita untuk ibadah online yang terbaik. Dan apa yang terjadi benar, di tahun itu ada Delta. Dan apa yang terjadi benar-benar banyak orang butuh Tuhan, banyak orang butuh ibadah, banyak orang butuh firman. Dan karena ibadah online kita fokuskan dari awal Januari, apa yang terjadi? Wah, Tuhan pakai GSJS sampai dengan hari ini. Nah Bapak Ibu, itu yang saya maksud. Kita harus dengar Tuhan. Dalam bisnis, dengar Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan taruh hal-hal dalam hati saudara. Kalau saudara dalam hadirat Tuhan, saudara benar-benar berharap sama Tuhan, pasti kok. Nanti ada hikmat-hikmat, ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Ya pasti saudara akan alami. Jadi doa saya, ayo Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan Tuhan. Ya, jangan kalau kita lagi doa langsung cepat-cepat doa. Ambil waktu dalam hadiratnya. Nanti Tuhan akan bicara kepada saudara. Kita udah belajar 3 hal ini. Nah, biar 3 hal ini kita lakukan dan menjadi berkat buat kita semuanya. Kita bisa dengarkan Tuhan lewat ibadah raya minggu besok. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Tuhan udah taruh ya tokoh berikutnya, orang pilihan yang berkualitas. Doa saya, saudara semuanya akan diberkati. Sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami belajar hari ini, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kebahagiaan. Kami sudah belajar hari ini, kami gak boleh membagi kemuliaan Tuhan dengan apapun, dengan siapapun. Dan hari ini kami mau mendengarkan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung di ibadah doa pagi. Saya senang sekali bisa melayani saudara dan saya gak sabar minggu depan kembali bisa doa pagi lagi hari Senin. Ajak teman-teman dan keluarga, jangan lupa besok ibadah senior, ada ibadah youth sorenya, dan minggu besok 6 kali saya melayani. Pastor Rubin Ong melayani di Tunjungan Plaza 10, 12, 3, 5. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.